Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri Pariwisata Migas Terbuka, Bapak Andi Mulyana SMM, Bapak Heru Suheryadi SST Par MM, selaku narasumber hari ini, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen MAS. Yang kami banggakan seluruh mahasiswa program studi pariwisata Universitas Terbuka, serta hadirin yang mengikuti kegiatan e-lecturing pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada bersama secara daring dalam kegiatan e-lecturing mata kuliah manajemen MAIS pada hari Sabtu 8 November 2025 hari ini. Perkenalkan, saya Ramdan Kurniawan, selaku moderator yang akan memandu jalannya perkuliahan daring pada hari ini hingga pukul 10.30 pagi hari ini. Susunan acara e-clearing hari ini yang pertama, pembukaan oleh moderator, yang kedua penyampaian materi perkuliahan, yang ketiga sesi tanya jawab atau diskusi interaktif, yang terakhir penutup dan kesimpulan. Baik, izinkan moderator untuk mematurkan patung untuk acara e-clearing hari ini. Pagi cerah, burung pun menyengat, sinar Cakep, mentari hangat terasa. cakep, E-lecturing hadir penuh semangat, belajar MAS menambah wawasan cakep. pariwisata. Baik, terima Mantap. kasih. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka acara dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Selanjutnya, kami persilakan pada Bapak Heru Suhriyadi untuk menyampaikan materi e-lecturing pada hari ini. Pada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya? Selamat Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Program Studi eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, Bapak Andi Mulyana SMM. Yang saya hormati Bapak Ramdan Kurniawan SST MM selaku moderator pada hari ini dan juga dosen pengampu dari mata kuliah manajemen MAIS. Izinkan saya untuk sedikit sharing ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi bukan nanti kita Bapak Ibu kalau mau berdiskusi, ayo kita diskusi aja boleh. Nah, berbagi pengalaman, berbagi sharing ilmu yang mungkin di antara Bapak Ibu juga mungkin ada praktisi yang sudah berkecimpung di dunia MICE lama ataupun punya event organizer ataupun menjadi PCO itu sendiri. Nah, izinkan saya untuk sharing untuk materi hari ini. Di minggu lalu kebetulan 2 minggu lalu maaf itu kita sudah masuk di pertemuan pertama yaitu terkait dengan apa itu MICE. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat, eh, di pertemuan 2 minggu lalu kita sedikit review dulu sebelum kita masuk ke sesi kuliah. MICE itu eh, adalah meeting, insentif, conference, dan juga exhibition ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita merujuk ke pertemuan minggu lalu, kita sudah sharing terkait dengan apa saja itu komponen-komponen dari MICE, kemudian juga apa dampak dari MICE itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah merasakan gitu ya, apa dampak dari MICE itu sendiri. Nah, saat ini kita akan fokus pada eh, siapa saja ya yang terlibat dalam kegiatan MICE itu sendiri. Nah, ke beberapa siapa saja yang dalam kegiatan itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua ini yaitu eh, teman-teman nanti bisa mampu mengidentifikasi, memahami peran, karakteristik, serta hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam sebuah ekosistem MICE. Jadi MICE ini tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Yang pasti ada demand, ada supply di sana, kemudian juga ada supportingnya juga. Nah, di sana jadi ada pengguna, penyedia, ataupun dari pendukungnya. Nah, di beberapa pihak yang terlibat ini, nanti ada sedikit gambarnya. Dan di sini kegiatan MICE itu berupa rangkaian interaksi ya Bapak Ibu. Jadi harus ada interaksi antara yang pasti dari pengguna atau demand-nya,
ada penyedia jasa atau ini yang dari supply-nya dan juga dari pihak pendukung ataupun juga dari supportingnya. Nah, dari ketiga kategori pihak utama yang terlibat ini, si pihak pengguna, user ataupun juga klien gitu ya yang punya niatan untuk membuat acara itu adalah dia yang punya acaranya atau pemilik acaranya. Dan di sini dia juga sudah menyiapkan budget untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bisa berupa asosiasi, bisa berupa korporasi, bisa pemerintah, ataupun juga Bapak Ibu selaku individual. Jadi user klien ini bisa individual ataupun juga bentuknya adalah sebuah korporasi pastinya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah dari pihak penyedia jasa. Nah, di pihak penyedia jasa ini di dalam pihak penyedia jasa ini, dia ada beberapa pihak yang bertanggung jawab juga terkait dengan menyediakan pelayanan, kemudian tempat, keahlian, dan untuk mewujudkan acara ini. Nah, misalnya ada PCO. Nanti kita akan bahas apa itu PCO. Kemudian ada hotel sebagai tempat ataupun juga venue ataupun tempat itu sendiri. Kemudian dari sisi pendukung atau supportingnya ya Bapak Ibu, artinya ada regulasi juga di situ. Nanti ada promosinya di sana ataupun juga pihak-pihak stakeholder yang terlibat untuk eh, bisa terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa juga berupa DMO atau Destination Management Organization gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, eh di sini tadi seperti yang saya sampaikan ada yang namanya terkait dengan pemilik acara atau si klien gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya asosiasi. Yang pasti kalau misalnya kegiatan asosiasi itu membutuhkan event yang sangat atau tempat yang sangat cukup besar gitu ya Bapak Ibu ya. Venue-nya cukup besar. Biasanya bentuknya ada conference ataupun juga kongres, ada rakor misalnya. Nah, itu terkait dengan asosiasi biasanya ataupun perusahaan. Nah, di perusahaan ini biasanya dia sifatnya ada yang juga insentif ataupun meetings ataupun exhibition ataupun pameran. Nah, di mana di sini biasanya merujuknya pada keputusan yang cepat, kemudian anggarannya biasanya juga cukup besar, kemudian juga penekanan pada kualitas layanan dan juga pengembalian yang jelas di situ. Nah, contohnya misalnya ada dari beberapa perusahaan yang menyelenggarakan beberapa event, ataupun juga perusahaan perusahaan farmasi, ataupun juga perbankan misalnya. Kemudian ada dari sisi pemerintah. Nah, di sini biasanya yang saat ini mungkin beberapa event yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara besar gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada peraturan dari pemerintah terkait dengan efisiensi itu sendiri. Maka beberapa hotel khususnya di Jabodetabek ataupun juga di bisnis area itu ada beberapa eh, penurunan pendapatan dari hotel itu sendiri. Kenapa? Karena tidak adanya government market yang masuk ke atau menyelenggarakan event di hotel. Karena itu dan itu membuat hotel harus eh, mencari strategi ulang, mencari pasar baru, bukan dari government market segmentasinya. Dan dari pemerintah ini biasanya ada konferensi tingkat tinggi, ataukah ada tadi kegiatan rakor atau sosialisasi sebuah peraturan baru, misalnya, nah yang hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada juga special event. Nah, di special event ini biasanya untuk wedding atau misalnya launching produk kecil. Kemudian juga eh, bisa juga sebuah event yang diselenggarakan tapi terbatas ruang lingkupnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita bicara PCO dulu Bapak Ibu. PCO itu apa sih? PCO itu
Professional Conference Organization Organizer. eh PCO ini dia bisa berupa individu tadi ya, bisa berupa individu ataupun perusahaan yang menyediakan jasa untuk membantu mengorganisir dan mengelola sebuah acara. Jadi eh, itu adalah PCO gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau PCO itu dia lebih ke perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengelola sebuah konferensi ataupun konvensi. Kemudian selain PCO ada juga event organizer gitu ya Bapak Ibu. Event organizer kayak misalnya acara eh, Gias atau IMS, sebuah event otomotif terbesar di Indonesia itu yang dipegang oleh dua perusahaan event organizer eh, terbesar yang berbeda. Jadi kalau Gias itu dipegang sama namanya adalah perusahaannya Seven Event. Jadi perusahaan Seven Event ini adalah perusahaan event ataupun juga event organizer yang mengelola dari Gias itu sendiri. Dia bekerja sama dengan Gaikindo gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada IMS atau Indonesia International Motor Show. Nah, kalau IMS ini dikelola oleh Diandra Promosindo. Jadi sebuah event organizer yang sudah cukup lama. Jadi kalau Diandra Promosindo ini dia sudah pemain lama di dunia event organizer gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya sudah cukup besar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga misalnya wedding organizer yang bisa mengatur kegiatan wedding, baik itu untuk personal gitu ya Bapak Ibu, ataupun juga yang menggunakan langsung dari si penyedia jasanya. Ataupun juga eh, dari pihak perusahaan tadi ya, yang saya sampaikan. Pihak perusahaan, jadi misalnya eh, perusahaan butuh acara gitu, nah si perusahaan itulah yang langsung mengelola terkait dengan penyelenggaraan dari kegiatan itu. Nah, biasanya kebutuhan khas dari pengguna MICE itu dilihat dari kapasitas dan tata letak yang pasti kebutuhan spesifik setup. Nah, Bapak Ibu di sini nanti sudah masuk ke kegiatan yang ada di operasional gitu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya di dalam sebuah event itu eh, final akhirnya itu biasanya dalam bentuk technical meeting antara klien, kemudian dan penyedia jasa yang lainnya. Jadi ada klien, ada mungkin event organizer-nya, dan ada bagian dari eh, ruangannya untuk bagaimana nanti harus men-set up. Kalau misalnya di meeting kecil, kita belajar kalau di hotel ada classroom style, ada theater style, ada U-shape yang seperti itu. Jadi model-model meeting. Kemudian atau disesuaikan nanti dengan kapasitas dan juga tata letak ruangannya pastinya. Kemudian ada kebutuhan teknologi biasanya, ada kebutuhan audiovisual, ataukah video conference, ataukah live streaming. Apalagi kalau misalnya sekarang sudah zamannya bisa hybrid event gitu ya. Jadi penyelenggaraannya kalau sebuah conference, misalnya ada conference internasional, seminar internasional itu ada hybrid, ada yang dilakukan secara offline tapi sambil juga online-nya dilaksanakan. Kemudian ada juga logistik dan keamanan pastinya. Dan di sini ada kebutuhan transportasi, catering, dan keamanan standar internasional. Seperti yang Bapak Ibu juga 2 minggu lalu sudah saya sampaikan, pada saat kegiatan KTT di Bali itu untuk menghilangkan karbon footprint, bagaimana mobil listrik disediakan banyak di Bali. Dan itu adalah salah satu dari eh, sarana pendukung terkait dengan penyelenggaraan sebuah event. Kemudian kalau eventnya menyelenggarakan itu dari pemerintah yang mengundang banyak kepala negara, maka pastinya membutuhkan standar keamanan yang internasional. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi eh, pihak kegiatan pengguna kegiatan MICE ini yang pasti ada dari asosiasi, ada dari individu yang spesial,
ada dari perusahaan, dan ada juga dari pemerintah. Nah, berbicara dari eh, asosiasi perusahaan, pemerintah, dan individu ini dari sisi demand side-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari pihak support, jadi di sini ada penyedia jasa utama. Tadi PCO, tadi saya sudah sedikit menjelaskan fokus pada penyelenggaraan konferensi ataupun juga konvensi. Biasanya dia end to end, jadi mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai semua dihandle oleh PCO-nya. Kemudian perannya apa? Yaitu menjadi jembatan antara asosiasi ataupun juga perusahaan ataupun juga pemerintah kepada vendor-vendor lainnya. Atau ada juga dari professional exhibition organizer. Nah, ini biasanya fokusnya pada kegiatan pameran besar, bertanggung jawabnya atas penjualan booth dan lain sebagainya, tata letak, dan juga pemasarannya seperti apa. Ada juga destination management company. Nah, kalau ini biasanya karakteristiknya dia eh, menyediakan pada fokus perjalanan insentif terkait dengan dukungan logistik di destinasi, atau misalnya Bapak Ibu mau team building di area sebuah destinasi. Misalnya Bapak Ibu merencanakan kegiatan outing, entah family gathering ataupun staff gathering, pergi ke daerah lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu biasanya nyari penyedia jasa untuk apakah bentuknya whole, mulai dari perjalanan jemput sampai dengan pulang dan juga seluruh kegiatan yang ada di dalam, ataupun juga Bapak Ibu hanya mengambil pada saat di tempat. Jadi pada saat Bapak Ibu menyiapkan transportasinya sendiri, kemudian nanti sampai ke tujuan, dan kemudian Bapak Ibu baru membeli eh, sebuah aktivitas di sana. Nah, itu disebutkan juga, bisa juga disebut dengan Destination Management Company. Nah, apa bedanya antara DMC dan juga eh, DMO? Nah, kalau DMO itu adalah Destination Marketing Organization. Jadi biasanya DMO ini dia tugasnya adalah mempromosikan suatu daerah menjadi sebuah destinasi yang menarik untuk dijual. Gitu. Jadi DMO ini bagaimana sebuah organisasi dibentuk untuk menjual sebuah destinasi, untuk memasarkan sebuah destinasi. Itu DMO. Nah, penyedia jasa pendukung. Jadi ada venue dan juga servicesnya atau pelayanannya. Yang pasti ketika Bapak Ibu eh, memilih tempat, pasti termasuk juga di dalamnya adalah pelayanannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa saja sebuah convention center, hotel, exhibition hall, ataupun venue yang unik. Gitu misalnya Bapak Ibu kalau kegiatannya adalah berupa sebuah conference, berarti mungkin butuh conference center, ataupun misalnya penyelenggaranya di hotel, maka nanti dari pihak demand maupun supply-nya itu pasti mencari venue yang cocok, disesuaikan dengan tadi berapa pesertanya, kemudian bagaimana tata letak, dan lain sebagainya. Nah, di sini karakteristiknya bisa menjual ruang atau space-nya dan juga fasilitas pendukungnya. Misalnya kalau di hotel, kamarnya juga dijual, ataupun juga food and beverage-nya, ataupun teknologinya. Umumnya kalau penyelenggaraan di hotel, dia sudah package per person ya Bapak Ibu. Jadi jualnya itu sudah paket. Ada yang tidak membebankan penyewaan ruangannya, tetapi memang ketika Bapak Ibu sudah deal terkait dengan jumlah, kemudian ruangan yang cocok, maka ketika Bapak Ibu membeli makanan, itu sudah termasuk ke dalam ruangan yang boleh digunakan. Jadi sudah include paketnya. Kemudian eh, jasa transportasi. Di sini bisa menggunakan maskapai, apakah sewa bus, ataupun juga dihandle oleh agent gitu ya Bapak Ibu. Di sini perusahaan sewa bus bisa berupa high ace, kalau misalnya tidak terlalu banyak, ataukah bus besar,
ataukah cukup dengan kendaraan biasa. Kemudian ada jasa catering dan juga food and beverage. Nah, di sini yang pasti ketika sebuah event itu dilaksanakan, butuh yang namanya makan dan minum juga selama acara. Jadi di situ juga ada stakeholder dari jasa catering dan juga food and beverage. Kemudian ada dari vendor technical juga berupa jasa staging, misalnya untuk stage, ada lightingnya, sound system, dekorasi, desain grafis, ataupun juga supporting lainnya yang mungkin misalnya ketika Bapak Ibu membuat sebuah event di area terbuka, di mana mungkin di sana tidak terlalu banyak untuk toilet ataupun juga restroomnya. Nah, Bapak Ibu juga butuh yang namanya eh, toilet portable. Nah, toilet portable juga sudah banyak yang menyediakan sewaannya. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada sebuah area baru di eh, kawasan Pantai Indah Kapuk 2 di Jakarta, di mana ada tempat eh, Nice Peak namanya atau Nusantara International Convention. Nah, di sana itu dia digaungkan sama atau di manage oleh Agung Sedayu Group sama Salim Group. Jadi di sana kegiatannya event-event besar, ruangannya juga cukup besar. Kemudian yang di bawah ini ada Nusa Dua Convention Center ketika KTT G20 dilaksanakan. Jadi eh, ruangan ini atau tempat ini pastinya eh, akan semakin terkenal gitu ya Bapak Ibu. Ketika ada sebuah event besar yang dilaksanakan di sana, apakah itu event yang bersifatnya tadi dari pemerintah yang melaksanakan, ataupun juga dari sebuah company besar misalnya. Kalau Bapak Ibu ingat, mungkin sempat viral juga di media sosial ketika sebuah grup kosmetik lokal Indonesia itu memberangkatkan ribuan karyawannya untuk liburan ke Malaysia. Itu dari Paragon Group. Nah, itu adalah sebuah juga perjalanan insentif tadi, Bapak Ibu. Jadi, itu juga bisa untuk outbound keluar, ataupun juga dari luar juga ada yang mungkin liburan di Indonesia dari inbound-nya. Nah, ini eh, ekosistem MICE. Jadi, ini adalah interaksi dari tiga pihak utama ya Bapak Ibu. Mulai dari pendukung ataupun juga fasilitator, ada pengguna klien dan penyedia jasa. Nah, dari pendukung ataupun juga fasilitator dan penyedia jasa biasanya akan melihat terkait dengan standarnya bagaimana pelaksanaan, kemudian juga infrastrukturnya seperti apa. Kalau dari sisi pendukung ataupun fasilitator dengan pengguna ataupun klien, di situ pastinya regulasi dan juga insentif atau insentif yang harus dikeluarkan. Kemudian dari sisi pengguna dan penyedia jasa, pastinya ada demand and supply tadi. Ada permintaan klien eh, ingin membuat sebuah eh, event, misalnya eh, event pameran. Pameran kita ambil contoh dari Diandra saja. Diandra merupakan penyedia jasa. Nah, ada sebuah perusahaan yang ingin menyelenggarakan sebuah event, dia sebagai pengguna ataupun klien. Kemudian mencari event organizer, dia adalah penyedia jasa. Dari hasil meeting antara pengguna dan klien, pengguna ataupun klien dengan penyedia jasa, maka ditentukanlah tempatnya. Nah, tempat ini adalah pendukung ataupun juga si fasilitator itu sendiri. Kemudian ketika ketiganya ini sudah sepakat terkait dengan lokasi, terkait dengan penyelenggaraan event seperti apa, kemudian juga mungkin sampai dengan nanti visibility study-nya terkait dengan event ini kalau dilaksanakan return on investment-nya itu berapa, itu pasti semua sudah difikirkan matang-matang. Kemudian dari pihak pengguna ataupun klien juga sudah punya budget terkait dengan kegiatan event ini, maka ketika ketiga
pihak utama ini eh, berhasil menyelenggarakan sebuah kegiatan, maka itu disebut dengan kolaborasi event ataupun kolaborasi MICE misalnya. Karena bisa berkaitan dengan keempat hal yang tadi, apakah itu meeting, ataukah itu insentif, ataukah itu conference, ataupun juga exhibitionnya. Jadi dari ketiga pihak utama inilah akan muncul yang namanya kolaborasi MICE, di mana tadi di dalamnya ada regulasi dan insentif, ada standar dan infrastruktur, ada permintaan dan penawaran, yang di mana nantinya tadi akan berfokus pada kolaborasi MICE agar event itu bisa terlaksana dengan baik, kemudian juga dari yang datang juga terlayani dengan baik, kemudian dari sisi si klien terpuaskan, kemudian return on investment-nya ataupun bisa mendapatkan profit ekstra dari sana. Jadi semuanya ketika dalam sebuah kegiatan ini dilaksanakan, semua harus bisa terakomodir yang nantinya bisa menjadi sebuah keuntungan dari masing-masing pihak. Nah, kalau misalnya di dalam sebuah perjalanan eh, proses sebuah kegiatan ada hal-hal biasanya yang menjadi masalah gitu ya Bapak Ibu. Jika ada yang menjadi masalah, biasanya diselesaikan secara musyawarah dulu. Jadi dari pihak pengguna ataupun klien dengan penyedia jasa misalnya itu akan diselesaikan dulu masalahnya di sana. Ketika sudah clear, baru bisa berlanjut eventnya. Dan biasanya ketika sebuah event itu dilaksanakan, maka eh, perizinan, kemudian juga hal-hal yang biasanya terkait dengan pendukung tadi itu sudah disiapkan semua. Jadi event itu bisa dilaksanakan dengan aman, tertib, lancar gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari pihak pendukung ataupun juga fasilitator tadi ya sudah bicara ada juga peran pemerintah dan juga lembaga pariwisata di mana di sini ada DMO ataupun juga Destination Marketing Organization di mana di sini berfokus pada pemasaran sebuah destinasi untuk sebuah kegiatan event ataupun MICE ke pasar global. Jadi ada eh, yang menaungi gitu ya terkait untuk pemasarannya. Kemudian juga ada juga CVB ataupun Convention and Visitor Bureau menjadi one stop information untuk klien atau membantu proses bidding misalnya ketika sebuah event akan dilaksanakan di Indonesia misalnya seperti yang pernah gagal, yaitu terkait dengan World Cup. Nah, ketika Piala Dunia itu gagal, di awal itu biasanya gagal pada saat proses biddingnya. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia kemarin karena memang mungkin dari pihak pemerintahnya yang tidak ingin melanjutkan untuk menjadi tuan rumah dan dirubah saat ini menjadi yang usia di bawahnya. Kemudian ada juga fasilitator lainnya yaitu terkait dengan instansi-instansi terkait tadi, terkait dengan kepolisian, itu biasanya terkait dengan keamanan, ataukah butuh pengawalan misalnya, ataupun juga biasanya ketika sebuah event itu dilaksanakan mendatangkan banyak eh, orang asing dari luar negeri, maka harus bekerja sama juga dengan pihak imigrasi agar visanya bisa dimudahkan. Kemudian juga apakah ketika sebuah pameran juga dilaksanakan, ada barang-barang yang akan masuk ke Indonesia, maka juga Bea Cukai berperan di sana. Gitu Bapak Ibu. Saya ambil contoh yang pernah saya alami ini terkait dengan perjalanan insentif yang dikaitkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kebetulan eh, tempat saya itu bekerja sama dengan sebuah universitas di Korea. Kemudian mereka sekitar ada 60 sorry 50 orang terdiri dari dosen dan juga mahasiswa melaksanakan perjalanan ke Indonesia yang kebetulan difasilitasi oleh kami. Nah, eh
ini jadi pembelajaran juga buat buat saya secara pribadi ataupun juga tempat saya bekerja. Jadi eh, dari pihak universitas di Korea itu ingin melaksanakan pengabdian masyarakat dan membawa barang-barang banyak sekali di sana, di mana mereka melakukan pengabdian masyarakatnya ini ke sebuah sekolah dasar, ke sebuah sekolah dasar yang akan melaksanakan misalnya pengecatan ruangan, kemudian juga ada kegiatan pemeriksaan mata di mana banyak sekali barang-barang bawaan mereka. Kalau di secara total, total bawaan mereka itu sekitar hampir 400 jutaan bentuknya barang, entah itu mainan ataupun juga barang-barang yang lainnya. Nah, eh ketika pertama kali mengadakan di tahun 2022, itu semuanya aman, Bapak Ibu. Barangnya masuk, bisa lewat dari bea cukai. Ketika di perjalanan tahun 2024 kemarin, sedikit ada kendala. Dikarenakan ditahan oleh dikarenakan ditahan oleh pihak bea cukai. Nah, perihalnya apa? Karena terlalu banyaknya barang yang dibawa, gitu. Dan akhirnya kami selaku fasilitator itu diminta untuk datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan membantu mengurus dari kedatangan mereka karena mereka juga tidak terlalu fasih bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Sorry, bahasa Indonesianya. Jadi mereka masih menggunakan bahasa Korea dan kami membawa translator, kami membawa penerjemah ke sana berkomunikasi dan lain sebagainya dan alhamdulillah bisa keluar tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tapi ternyata jika barang itu melebihi yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, maka perlu ada dulu eh, koordinasi jika barang itu memang bukan untuk diperjualbelikan. Nah, bentuk koordinasinya adalah barang yang akan dibawa itu perlu di listing, dibawa ke bea cukai bandara, dan didaftarkan terlebih dahulu, sehingga nanti semua barangnya bisa lewat. Nah, itu menjadi pengalaman baru juga buat saya secara pribadi ataupun juga tempat kami bekerja bahwa ketika kita menghandle sebuah perusahaan ataukah sebuah kegiatan yang mendatangkan banyak barang, maka Bapak Ibu wajib melihat dulu barang-barangnya seperti apa, apakah dilarang ataupun tidak di Indonesia, dan ketika hal itu terjadi, maka dan sudah dipastikan barang tersebut tidak ada yang berbahaya ataupun juga tidak ada yang perlu membayar ekstra, maka Bapak Ibu juga wajib memberitahukan kepada Bea Cukai. Nanti pihak Bea Cukai yang akan menyeleksi, melihat, dan nantinya akan memberikan izin untuk barang tersebut bisa masuk. Dan itu akan mempermudah proses, mempercepat proses. Selain itu juga dari kegiatan imigrasinya. Untuk saat ini regulasi ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu terkait dengan kedatangan dari eh, inbound. Jadi ketika ada sebuah grup masuk ke Indonesia, jika itu menjadi turis itu tidak terlalu banyak masalah. Tetapi ketika eh, pihak dari yang kita bawa ini ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan, maka ada visa tertentu yang harus Bapak Ibu juga laporkan gitu ya. Dan itu nominalnya cukup lumayan. Per personnya itu kurang lebih sekitar 2 juta jika ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat di Indonesia. Nah, visanya visa tersendiri dan izin tinggalnya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. Dan itu sudah diurus dulu bisa oleh person secara perorangan ketika sebelum berangkat orang asingnya ataupun juga difasilitasi oleh guarantornya di sini. Jadi kami sebagai guarantor itu eh, mendaftarkan seluruh peserta yang akan datang untuk mendapatkan visanya, kemudian setelah proses pembayaran baru visa itu keluar. Nah, jadi eh, ketika nanti Bapak Ibu menyelenggarakan sebuah event yang kemudian
mendatangkan eh, tamu asing dari luar yang mungkin membawa barang ataupun juga eh, akan beraktivitasnya itu di luar dari turis, maka harus juga berhati-hati Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu izinnya seperti apa, kemudian juga barang-barangnya seperti apa, itu wajib Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu sampaikan apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, kita sampai pada akhir, Bapak Ibu. Jadi, eh, saya tegaskan sekali lagi bahwa eh, sebuah event MICE itu akan berhasil, gitu ya, ketika dari sisi demand, dari sisi supply, dan dari sisi supportnya itu bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk mewujudkan event itu agar event itu bisa terlaksanakan dengan eh, bagus, istimewa, dan semuanya terlayani dengan baik. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika nanti Bapak Ibu, teman-teman semua menyelenggarakan sebuah event, maka technical meeting menjadi hal yang sangat krusial. Dari sisi pengguna, apa yang diinginkan, apa yang dimau, konsepnya seperti apa, harus sudah dibuat. Dari proposal rincinya sampai dengan event detailnya, itu sudah harus dibuat. Di mana dari sisi pengguna. Nanti dari sisi si penyedia, itu juga wajib memberitahukan apa yang bisa, apa yang tidak, pahit, dan manisnya disampaikan seluruhnya di sana. Dan dilihat juga jangan lupa dari sisi supportnya. Kalau itu bisa tadi seperti diurus terlebih dahulu, maka uruslah terlebih dahulu. Jangan diurusnya ketika hari H ataupun juga H-1. Pasti nanti akan mengacaukan schedule Bapak Ibu yang mungkin sudah Bapak Ibu buat dari H-5 dari sebuah pelaksanaan event itu. Ambil sekali lagi mungkin saya ambil contoh ketika misalnya pelaksanaan Bapak Ibu wedding gitu ya, atau Bapak Ibu menjadi sebuah wedding organizer. Maka ketika Bapak Ibu sebagai penyedia layanan ataupun juga sebuah wedding organizer, maka harus tahu dulu apa yang diinginkan dari si klien, dari kedua belah pihak ataupun dari keluarganya. Itu eh, di dan pertemuan itu tidak akan selesai dalam satu ataupun dua kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ataupun juga semuanya sudah sesuai antara si pengguna dan juga penyedia jasa tadi dari wedding organizer. Ketika semuanya sudah klop, kemudian dicarikan tempatnya oleh wedding organizer, dicarikan ataupun juga disiapkan supporting-supporting yang lainnya. Ketika semuanya sudah sesuai, maka technical meeting tadi di venue misalnya gitu ya, di venue sebuah hotel misalnya, maka perlu ada dari sisi klien, ada dari sisi penyedia jasa, ada dari sisi supportnya dari pihak hotelnya gitu. Nah, dalam sebuah technical meeting itu perlu diselesaikan seluruhnya proses-proses yang diinginkan oleh klien yang bisa disediakan oleh pihak hotel itu sendiri gitu. Nah, maka jika itu eh, bisa dilaksanakan, harapannya eventnya bisa terlaksana dengan baik dan itu adalah bentuk dari sinergi sebuah keberhasilan event. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Mungkin setelah ini kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Masih banyak waktu untuk kita diskusi. Silahkan Bapak Ibu tanyakan apa yang mungkin ataupun juga dari Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalaman menjadi PCO. Ada dari antara Bapak Ibu yang sudah punya usaha di eh, bidang mais itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi sharing supaya nanti saya juga dapat insight baru dari ataupun juga Bapak Ibu pernah punya misalnya
pengalaman baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan bisa Bapak Ibu ceritakan yang nantinya bisa menjadi sharing pengalaman terkait dengan tadi penyelenggaraan event di mana Bapak Ibu mungkin bisa jadi supply ataupun juga Bapak Ibu bisa sebagai demand atau mungkin Bapak Ibu juga pernah menjadi fasilitatornya. Silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau sharing mungkin nanti bisa di moderatori oleh Pak Ramdan. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, nanti silahkan kita diskusi terlebih dahulu. Terima Baik, kasih. oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heru atas pemaparan materi yang luar biasa sangat menarik dan bermanfaat hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengajukan secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand ya, teman-teman. Silakan bila ada yang bertanya. Ini ada yang sudah bertanya, Pak Ramdan, dari Oh, ini eh, Pak Pak Sulaiman Sulaiman. kali ya. Ya, dari Sulaiman. Nah, coba saya, Eh, jika ya, baik. membawa barang hasil pertanian ataupun bagian tanaman, hewan, ikan perlu dilaporkan ke Badan Karantina Indonesia di pintu pemasukan dan pengeluaran di bandara atau pelabuhan agar tidak mengalami hambatan, karena perlu dipastikan barang tersebut bebas dari organisme mengganggu tumbuhan, hewan maupun ikan. Terima kasih. Ya, Oh baik, seperti ini betul. tanggapannya. Betul Ya, sekali. Ya, jadi tambahan Sulaiman. dari Pak Sulaiman yang mungkin sedikit terlewat dari saya. Eh, betul. Jadi di setiap bandara internasional di kedatangan biasanya ada bagian karantina ataupun ada Badan Karantina Indonesia di mana eh, apapun gitu ya bentuk eh, dari tadi apakah itu tumbuhan, hewan, itu semua akan dicek terlebih dahulu. Apakah ada eh, organisme yang nantinya akan merusak ekosistem yang ada di Indonesia atau tidak. Itu fungsinya Ya, dari badan karantina. Dan jika memang eh, dan apakah di karantinanya lama atau tidak itu biasanya tergantung dari eh, tumbuhan ataupun hewan yang dibawa itu sendiri. Kalau itu adalah bukan hewan endemik Indonesia, biasanya itu perlu izinnya sangat-sangat ketat dan memang nanti eh, agak sedikit sulit mungkin ya. Tapi kalau misalnya eh, tumbuhan ataupun hewan itu yang memang ada di Indonesia, mungkin hanya butuh karantina saja, seperti baik. itu. Oke, baik. Oke, Atau mungkin coba dari Pak saya. Sulaiman ada ingin sharing, silakan Pak. Ya, mungkin dari saya Pak ya ada Boleh Pak, Pak silakan Heru Pak. coba. Seperti kita lihat sekarang ini Pak Heru nih, inovasi layanan apa yang menurut Pak Heru nih akan mendominasi penyedia jasa mais dalam 2 tahun ke depan sekarang ini nih Pak. Untuk trennya nih apa nih Pak? Jatuh inovasinya untuk Oke. ke depan ini. Tren event ke depan yang pasti pameran-pameran masih akan menjadi tren Pak Ramdan. Dilihat Ya, dari apa? Dilihat dari banyaknya eh, bertumbuhnya venue-venue terutama di Jabodetabek. Area oke, venue-venue ini bertambah banyak dan juga sekarang ini mungkin dengan peraturan atau aturan ataupun juga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah meskipun mungkin membatasi untuk sebuah kementerian tadi dari government marketnya itu, tetapi dari sisi company-nya, dari sisi perusahaannya itu juga eh, bisa menjadi ruang untuk misalnya tadi memperkenalkan produk baru misalnya, ataupun juga saat ini yang sedang hits itu kan memang konser ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak mendatangkan artis-artis luar negeri. Nah, dari ini juga eh, melibatkan banyak pihak gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus berhati-hati ketika Bapak Ibu misalnya ada yang menawarkan mungkin gitu ya justip-justip tertentu misalnya terkait dengan pembelian tiket dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tetapi industri yang akan berkembang ke depan eh, rasanya untuk event musik, Pak Ramdan, ini akan tetap hits gitu ya, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya yang datang itu eh, artis-artis yang memang eh, sedang hits juga sekarang atau lagi hype sekarang.
Ya, gitu Pak. benar sekali Pak Heru. Bisa, bisa kita lihat sekarang ini banyak di konser yang baru-baru ini ada Blackpink ya, Pak Ya, Heru ya, ada di Senayan itu yang menimbulkan kemacetan juga ketika bubar konser. Di situ ya ada itu sisi positif negatifnya kita bisa lihat. betul. Jadi Ya, ketika eh, Blackpink itu dilaksanakan, sebetulnya ada dua event di sana. Ada Hyde, ada Hyde juga di area GBK. Jadi ada dua event musik besar ketika hari H itu, sehingga itu mengakibatkan kemacetan yang luar biasa di Jakarta. iya benar. Oke, ini ada dari Pandu Satria Aji ya. Kita tahu industri emas itu dalam tanda kutip itu mesin uang. Nah, ketika ada suatu acara yang dilaksanakan pemerintah, itu mengapa banyak pelaku industri emas merasa acara itu berjalan sendiri, tidak ada dukungan regulasi dan juga seakan-akan dipersulit birokrasinya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dari Pandu Oke, Satria Aji? baik. eh izin mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mungkin juga punya pengalaman dan bisa menambahkan. Kalau dari perspektif saya, eh kegiatan MICE itu jika pemerintah yang melaksanakan, terutama event yang dilaksanakan di dalam negeri ya Bapak Ibu. Jadi pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam negeri itu biasanya pasti akan mengundang banyak industri. Tetapi umumnya itu juga nanti ada PCO-nya yang melaksanakan. Jadi bukan dari si pemerintah langsung yang mengelola dan menghandle. Jadi ada dari PCO-nya. Nah, si PCO-nya inilah yang sebetulnya itu menjadi krusial. Problemnya adalah, sorry to say, maaf banget, PCO-nya itu biasanya eh, terkadang dari orang internal ataupun orang kepercayaan dari si pemerintah itu sendiri. Ataupun juga, sorry to say lagi, mungkin dari PCO-nya tidak bisa maksimal karena mungkin budgetnya yang tidak sesuai ataupun juga tidak seperti kesepakatan misalnya atau ada tanda kutip hal-hal tertentu di belakangnya yang akhirnya pelayanannya tidak maksimal. Kemudian, ketika misalnya sebuah perusahaan ingin ikut juga ke dalam sebuah pameran tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah, biasanya itu juga ada hal-hal tertentu yang eh, akan mengganggu jalannya. Contoh misalnya, sorry, maaf kalau misalnya mungkin eh, agak gimana gitu ya, tapi memang sudah rahasia umum gitu ya. Biasanya yang bisa ikut itu yang memang sudah ada sesuatu tertentu atau titipan-titipan tertentu misalnya, dan itu akhirnya jalur ordalah yang menang biasanya. Dan ya nggak usah, saya terbuka saja. Artinya ketika regulasi pun sudah dibuat, aturannya sudah dibuat, eh, tapi ketika kita yang memang orang awam, nggak punya orang dalam, kemudian kita ingin ikut ke dalam sebuah event atau pameran tersebut, kalau di dalamnya ternyata isinya adalah banyak juga rekanan dari orang-orang dalamnya, itu memang sedikit agak sulit, Bapak Ibu. Itu harus diakui. Tapi kalau Bapak Ibu pun punya value yang kuat dari produknya Bapak Ibu yang ingin ikut di sana dan Bapak Ibu mungkin juga pada saat proses pengajuannya itu bisa meyakinkan, saya rasa masih bisa juga Bapak Ibu untuk ikut gitu. Atau mungkin dari Pak Ramdan ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, benar sekali ya yang diungkapkan Pak Heru ini saya setuju nih. Eh, Kembali lagi kita sendiri ya dalam diri masing-masing sebenarnya bisa menghilangkan birokrasi tanda kutip ini. Kita ikuti saja prosedur yang ada. Cara mengatasinya kita ikuti. Di situ udah biasanya ada tertuang semua ada di websitenya. Website misalnya ingin membuat perizinan atau apa untuk event sudah ada semuanya. Kita ikut saja semua yang regulasi yang ada, bagaimana apa yang perlu siapkan dokumen-dokumen seperti itu sekarang ini, seperti itu ya. Oke, baik. eh Lanjut lagi ya, saya baca nih. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Teman-teman bisa di raise hand, teman-teman mahasiswa. Bila ingin tanya langsung dibuka saja mic-nya.
Bisa langsung tanyakan. Ada ini, ada semua di sini. Saya baca dulu chatnya. Oke, nih. Oke, selamat pagi Pak. Eh, Permisi dari Juliana Anissa Witri ya. Misi mau bertanya, saya kemarin di tugas ke 1 praktik mengambil konsep kegiatan event festival di kampus teman saya. Kebetulan saya juga ikut dalam meeting WO teman saya dengan tim divisi sponsorship. Nah, itu termasuk dalam PCO atau PIO dan itu masih masuk dalam tugas manajemen Mas. Kebetulan kita juga mengadakan stand bazar UMKM, makanan fashion, motor Honda dan juga ada konsep kecil minuman juga buat tiket gitu Pak. Baik, ya itu untuk di tugas 1 bisa dimasukkan ya teman-teman. Jadi PCO itu kan terpanjang dari Professional Conference Organizer dan PO itu Professional Exhibition Organizer. Nah, itu yang membedakan biasanya PO itu berspesialisasi dalam pameran. Kalau PCO berfokus pada konferensi, seminar, dan konvensi. Seperti itu kalau PCO. Jadi POO itu berfokus spesial dalam pameran. Jadi silakan Mbak Juliana Anissa Witri untuk melakukan kegiatan itu dan dibuatkan laporan di tugas 1 minggu emasnya ya. Oke, ini Baik ada ya. yang bertanya Pak Ramdan Terima dari kasih, Ya, Pak. silakan. Michelle. Saya ingin membuka jasa IO sebagai orang apa saja yang harus disiapkan. Oke, Bapak Ibu. eh Bisnis Oke. event organizer, ya. Bisnis event organizer itu eh memang seru pastinya Bapak Ibu ya. Kenapa seru? Karena pastinya akan eh melihat dari banyak aspek. Bapak Ibu harus tahu ataupun kenal dengan orang-orang yang ada di venue, gitu ya, orang-orang yang ada di tempatnya, ataupun juga nanti Bapak Ibu juga harus juga kenal dengan asosiasi, eh, nyari klien dan lain sebagainya. Jadi eh, ketika Bapak Ibu menjadi sebuah atau ingin membuat bisnis IO gitu ya, yang pasti Bapak Ibu harus tahu dulu fungsi dari IO gitu. Yang pasti fungsi dari IO itu yang pertama dia sebagai perencana acara. Perencana acara ketika si klien itu sudah mengutarakan atau menyampaikan eh, apa maksud dan tujuan dari keinginannya menyelenggarakan sebuah acara misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menangkap apa yang apa namanya, apa yang diinginkan oleh klien. Kemudian nanti Bapak Ibu membuat perencanaan, kemudian bagaimana menguruskan logistiknya, kemudian bagaimana memasarkan atau mempromosikannya, atau memasarkan dan mempromosikannya, kemudian teknis operasionalnya, kemudian bagaimana juga Bapak Ibu mengkoordinasikan dengan tim yang ada di sana dan juga vendor dari ataupun kontraktor dari supportingnya gitu. Selain itu juga eh, harus berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu memanage keuangannya gitu ya, dan bagaimana Bapak Ibu juga menjadi sebuah problem solver ketika ada sebuah masalah terjadi gitu. Jadi secara simpelnya gini, Bapak Ibu. eh ke- kal- Kalau Bapak Ibu mau bikin event organizer yang kecil saja gitu ya, yang kecil aja dulu gitu ya, di mana Bapak Ibu menjadi apa namanya, pemilik sekaligus penyelenggara misalnya gitu ya. Nah, mungkin dari yang kecil aja. Tadi misalnya jasa eh, jasa outbound misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh menjadi sebuah event organizer terkait dengan acara outbound ataupun acara pelatihan dari tempatnya Bapak Ibu misalnya. Atau Bapak Ibu mau mencoba dulu misalnya Bapak Ibu bekerja, ketika tempat Bapak Ibu bekerja ingin menyelenggarakan sebuah insentif, nah Bapak Ibu menjadi event organizer-nya. Nah, di mana nanti Bapak Ibu akan menghubungi eh, fasilitas venue-nya, kemudian juga nanti Bapak Ibu dealing terkait dengan pembayaran nominal, harga dan lain sebagainya. Kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu mengkoordinasikan tim yang ada di dalamnya
untuk bagaimana nanti membantu supaya Bapak Ibu bisa menyelenggarakan acara itu secara lancar. Jadi kalau misalnya mau membuat dari yang kecil, bisa berupa bentuknya misalnya tadi menjadi kegiatan outbound, belajar dari hal yang kecil seperti itu dulu. Nah, jadi jenis acara itu eh menjadi hal yang pertama. Misalnya Bapak Ibu mau fokusnya di mana di wedding ataupun tadi misalnya mau jualan paket tour ataupun juga misalnya Bapak Ibu mau jadi penyedia jasa outbound misalnya. Nah, itu tentukan dulu jenis eh, acara apa yang akan Bapak Ibu geluti dari bisnis event organizer ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pelajari cara kerjanya. Bagaimana teknisnya tadi yang tadi saya sampaikan. Ada dari mulai perencanaan sampai dengan yang ada di bawahnya problem solving tadi. Gitu. Kemudian Bapak Ibu setidaknya pernah eh, ikut di dalam, misalnya Bapak Ibu ingin membuka sebuah tadi perjalanan outbound tadi. Nah, Bapak Ibu paling tidak sudah pernah ikut dulu kegiatan itu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat apa plusnya, apa minusnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat tadi manajemen resiko dulu. Kalau ada hal yang seperti ini harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus punya pengalaman eh, yang akan Bapak Ibu buka. Sebaiknya seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu ikut di dalam pengalaman tadi, bangun relasi Bapak Ibu. Bangun relasi eh, supaya nanti Bapak Ibu tahu juga bahwa oh ini yang murah, oh ini yang mahal, oh ini yang bisa dinego, oh ini yang nggak bisa dinego. Gitu. Oh venue ini yang oke nih untuk sekian ratus orang. Oh tempat ini bisa nih untuk sekian orang. Nah itu Bapak Ibu harus juga eh, paham akan hal itu ataupun juga pernah paling tidak tahu akan hal itu. Kemudian setelah itu eh, bangun juga eh, yakinkan orang lain ketika Bapak Ibu sudah punya portofolio. Ketika Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan sebuah event, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin menjual sebuah event dan Bapak Ibu itu pernah ikut di dalam event itu gitu ya misalnya dan pernah menjadi pengalaman terus kemudian ingin mencoba sendiri, maka bisa juga ketika Bapak Ibu ikut itu ada beberapa foto yang bisa ditampilkan untuk membangun portofolio dari tempat bisnis Bapak Ibu tadi. Kemudian jika sudah terbangun, baru Bapak Ibu tadi pemasaran dari bisnisnya Bapak Ibu seperti apa. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mempromosikan, bagaimana Bapak Ibu memasarkan, bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan, itu juga berpengaruh seperti itu. Dan eh, yang pasti kalau hal yang paling utama eh, kalau dari kecil gitu ya, Bapak Ibu ingin berbisnis yang kecil, legalitas sama perizinan itu mungkin nomor dua lah gitu ya. Tapi yang pertama mungkin Bapak Ibu punya, kalau kalau saya secara pribadi nekat aja dulu gitu. Nekat aja dulu. Urusan legalitas ataupun juga urusan perizinan itu memang penting ketika Bapak Ibu sudah mulai membesar. Ketika Bapak Ibu ingin ikut bidding misalnya, nah maka itu perlu legalitas dan perizinan. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya misalnya mengakomodir rekan kerja, mengakomodir misalnya keluarga, itu rasanya Bapak Ibu bisa lakukan untuk pembelajaran awal Bapak Ibu, gitu. Ya, benar sekali Pak Heru yang disampaikan Pak Heru ya Pak. Izin tambahkan ya Pak Heru. Ya, jadi teman-teman nanti IO ini tentukan dulu nih fokus layanannya nih. Seperti ingin membuka fokus di wedding kah, apakah di corporate event atau di acara musik seperti itu. Nanti teman-teman juga bangun jaringan nih untuk vendor-vendor. Vendor-vendornya seperti untuk catering, untuk fotografer, untuk MC, venue hotel. Nah, teman-teman harus bangun tuh jaringan tuh untuk sound system, booth, panggung. Nah, nanti sistem kerjanya nih teman-teman ada template rundown, ada format anggaran biaya teman-teman buat tuh SOP hari H, daftar kontak vendor, sama timeline perencanaan eventnya seperti apa. Nah, dari situ teman-teman bisa baru mempromosikan nih.
untuk IO-nya seperti itu. Jadi dari media sosial, dari kemudian juga buat logo yang simple aja tapi yang konsisten, ya penawaran paket yang menarik, ya yang harganya yang kompetitif dan testimoni di klien awal nih. Nah, seperti itu. Baru nanti teman-teman proses soft skill-nya tuh. Soft skill ada komunikasi, negosiasi dengan vendor, ada managing stres, ada dan problem solving yang cepat untuk yang di IO ya dia. Dia karena dia berkecepatan dengan waktu, event biasanya 1 jam 2 jam, ada masalah harus selesai cepat, jadi tidak bisa menunggu untuk mengambil keputusannya. Seperti itu. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Ada Mbak Salma Yasmin, silakan Mbak Salma Yasmin. Bila ingin nanya, bisa diaktifkan kameranya. Selamat pagi, Pak. Saya Lagi, izin Mbak untuk Salma. off cam karena Pagi. masih ada di tempat kerja. Oh, baik. Bapak, sebetulnya saya ingin menanyakan terkait pendapat Bapak sih. Kebetulan saya sedang mengadakan acara seminar, seminar public speaking by UT Bogor. Jadi dikelolanya sama UKM Jurnalistik dan Kumasan. Dan sebetulnya dari awal pembentukan panitia hingga saat ini ada beberapa problem. Cuman menurut saya yang paling berpengaruh itu problem di dana sih Pak. Karena Oke. pada saat pembentukan atau perencanaan seminar ini memang kita tidak punya modal sama sekali. Nah, kita hanya mengandalkan dari penjualan dan sponsor dan paling sharing profit sama sponsor. Nah, yang mau saya tanyakan, kebetulan kan ini temanya kita mengambil seni memimpin di era digital, Pak. Jadi dengan tujuan kita menarik generasi muda dan juga di kalangan sekolah mahasiswa itu untuk eh, bisa daftar karena kebetulan gestarnya itu ada Kavina Mulyana dan dua lagi konten kreator. Nah, ternyata pas berjalan itu seperti kurang peminat, Pak. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memasarkan si acara tersebut. Nah, yang saya pengen tanyakan itu, menurut Bapak, kalau ketika kita mau mengadakan suatu kegiatan, apakah memang sebetulnya harus punya dana yang memang mencukupi gitu, semuanya 100%, atau mungkin kita hanya boleh punya setengahnya, atau mungkin kita boleh nekat aja nih, Pak, nggak punya modal sama sekali, tapi bikin acara gitu, Pak. Baik. Baik. Oke. Terima kasih, Mbak Salma. Pertanyaan sangat menarik. Silakan Pak Heru. Oh, yang Oke, baik. lagi. Eh, kendala kendala mahasiswa di di tempat saya juga sama Bapak Ibu. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat sebuah event misalnya. Atau paling simpelnya gini deh, kemarin ada eh, lomba untuk proposal event gitu ya di sebuah kampus. Kemudian di tempat saya itu bikin proposal eventnya gitu ya. Terlepas event itu dilaksanakan atau tidak gitu ya, tapi perencanaannya semua harus dibuat secara detail sesuai dengan template yang diberikan eh, seperti itu. Nah, balik ke tadi, dana itulah memang eh, problem utama ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan sebuah event. Nah, dana itu bisa didapat dari mana Bapak Ibu? Kalau memang Bapak Ibu itu sebuah asosiasi ataupun sebuah misalnya nongkrong lah, misalnya anak nongkrong teman-teman bareng gitu ya, terus kemudian eh, atau dosen aja ingin melaksanakan PKM tanpa disupport misalnya oleh kampusnya misalnya gitu ya. Jadi event untuk PKM sendiri. Nah, itu biasanya akan tadi mencari sponsorship. Sponsorshipnya itu bisa eh, berupa corporate itu atau perusahaan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di sana ada program CSR yang relate sama eventnya Bapak Ibu. Itu possibility-nya bisa di support. Apakah nanti supportingnya berupa fresh money ataupun juga supportingnya berupa produk, itu berarti Bapak Ibu nanti harus berpikir bagaimana caranya misalnya kalau fresh money oke, berarti aman.
Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan produk, bagaimana Bapak Ibu eh, mengenerate tadi dari produk itu apakah nanti bisa dijual ataukah produk itu nanti bisa digunakan juga sebagai merchandise. Nah, itu strateginya dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bermainnya di CSR dari eh, corporate yang tidak memberikan fresh money. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi eh, dana internal. Kalau misalnya memang ada gitu ya, dana internal itu digunakan untuk modal awal. Kalau Bapak Ibu eh, menarik eh, tiket gitu misalnya ya, tiket masuk di eventnya Bapak Ibu. Berarti ada dana internal dulu yang harus dikeluarkan untuk down payment dan lain sebagainya. Untuk promosi, untuk memasarkan. Event kita bagus, bahkan sangat bagus, pembicaranya bagus. Tapi kalau memasarkannya juga tidak masif, ya mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, Bapak Ibu bisa bekerja sama misalnya, Bapak Ibu datang ke sekolah, ngobrol dengan pihak sekolahnya, ataupun Bapak Ibu datang ke perguruan tinggi, ngobrol misalnya sama prodinya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu nekat datang ke eh, badan misalnya, kalau di Bogor ada BPBD, ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, di sana kebetulan kepala BPBD-nya itu rekan dosen saya juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa datang tuh ke BPBD, ke Pak Jamal. Pak Jamal, kita mau support, kita minta ini supportingnya. Nah, biasanya dari BPBD atau Badan Promosi Daerah tuh itu nanti akan diarahkan juga. Oh, untuk ini bisa pakai event ini nih di sini. Kemudian mungkin kalau untuk dananya mungkin kita coba carikan ke sini bisa dibantu juga dari asosiasi ataupun juga badan yang ada di daerah itu. Atau misalnya langsung ke pemerintah, ke dinasnya misalnya. Itu juga bisa. Nah, kalau dari Bapak Ibu hanya mengandalkan dari tiket gitu ya untuk ROI aja itu agak sulit Bapak Ibu. Apalagi itu belum ada modal awal gitu. Atau misalnya Bapak Ibu proposal tadi mungkin dikirimkan ke lembaga lain kalau ke atau ke instansi lain lah misalnya yang relevan dengan tujuan seminarnya Bapak Ibu gitu. Itu juga bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, itu bisa. Eh Tadi rasanya ada yang bertanya dari Agustria. Itu mungkin Mbak Salma ada yang ingin di ini lagi? Iya, Bapak baik. boleh boleh tanya sedikit lagi nggak Pak? Boleh, Ya, silakan Mbak Salma. Kebetulan kan saya di tim sponsorship nih Pak, dan ini experience pertama saya di divisi tersebut. Menurut Bapak ada nggak sih Pak kayak saran atau kayak tips dari Bapak buat kita tuh menggait sponsor-sponsor atau perusahaan-perusahaan itu buat nge-sponsorin acara kita Pak? Karena kebetulan saya tuh hanya mungkin termasuk sedikit sponsor yang berhasil saya ambil kayak perusahaan-perusahaan yang pada umumnya kayak seperti Sari Roti, Sosro, Imbus, Soho, seperti itu aja Pak. Ada nggak Pak dari Bapak tips atau saran gitu Pak untuk kita tuh berusaha menarik perhatian perusahaan biar bisa jadi sponsor di acara kita Pak? kalau dari saya pribadi, cari asosiasi di sana. Cari asosiasi yang berperan di sana. Lihat asosiasi yang besar di sana. Kenapa? Karena asosiasi itu biasanya isinya itu dari berbagai macam perusahaan juga. Gitu. Jadi contoh di ini tadi ada yang di kolom chat juga ada yang nulis ada pengurus IHKA Indonesia Housekeeper gitu ya. Indonesia Housekeeping Association. Nah, di asosiasi itu ada di pengurus IHKA gitu ya misalnya gitu ya. Kalau bicara pengurus IHKA pasti di sana tadi tuh ada kegiatan Munas dan lain sebagainya dan di dalamnya ada di berbagai macam hotel gitu ya. Nah, atau misalnya dari eh, asosiasi event di sana yang tingkatnya mungkin DPC-nya gitu ya. Nah, coba datang ke sana asosiasi. Nanti
komunikasi dengan asosiasi, kerjasama. Intinya kolaborasi, Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu bikin event secara sendiri, kolaborasi. Kami dari perguruan tinggi, kami dari perguruan tinggi swasta pariwisata, kemudian juga UT juga ada kampus pariwisata. Meskipun kita sama-sama mungkin ya bergerak di industri pariwisata, tapi kita berkolaborasi. Intinya kalau tadi supaya eventnya bisa sponsorshipnya besar, Bapak Ibu harus menguatkan dulu dari value-nya. Bapak Ibu di belakangnya ada siapa sih gitu? Siapa yang supportingnya? Oh, yang supportingnya dari tadi ada dari eh, misalnya Mbak Salma tiba-tiba langsung nemuin BPBD-nya gitu ya, Badan Promosi Pariwisata Daerahnya. Datengin tuh Pak Jamal. Pak, saya mau bikin event gini 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 gini, mohon arahannya dong Pak gitu. Kira-kira mana nih Pak yang bisa support event saya? Silahkan temuin. Coba ngobrol sama asosiasi ataupun badan gitu. Itu mungkin salah satu ya saya bilang eh, jalan keluar bisa ketemu gitu. Salah satu eh, masalah yang mungkin bisa sedikit nanti dibantu diarahkan juga kira-kira harus kemana yang event ini supaya bisa disupporting. Kira-kira gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Pak Heru izin menambahkan boleh Pak Heru? Boleh, silakan Pak. Ya, Mbak Salma, sedikit masukan ya Pak untuk eventnya. Jadi Mbak Salma sebelum cari sponsor nih, pastikan tahu keuntungan bagi mereka nih, benefit apa yang didapat. Jadi Mbak Salma harus menganalisis nih, contoh jumlah pesertanya dan profil audiensnya tuh siapa. Nah, nanti Mbak Salma baru bisa kelihatan nih untuk sponsorshipnya, untuk membidik siapa, jelaskan kenapa sih mereka mau sponsori dia, nanti mereka dapat apa. Jadi nggak hanya mereka kita, jadi ada take and give-nya seperti itu. Nah, kedua nih susun proposalnya yang menarik nih Mbak Salma, yang menggigit contohnya. Jadi di situ kan ada pakai sponsorship, ada gold, silver, bronze-nya. Nah, di gold itu dapat apa aja? Misalkan logo dari mereka muncul dalam flyer, dalam ketika acara dibacakan dalam 5 menit. Nah, kalau untuk spesies bronze itu apa? Apakah disebutkan terus-menerus seperti itu Mbak Salma? Nah, yang berikutnya nih buat pakai sponsorship yang jelas kayak ada booth area, ada brand mention di MC yang tadi saya bilang. Nah, itu harus ditentukan dulu untuk audiensnya siapa. Nah, nanti riset dulu hubungi sponsor tuh email dari profesional. Mbak bisa email tuh secara langsung dicari atau di DM direct message ya untuk brand kecil menengahnya ada atau nomor kontak brand activation atau PR-nya. Nanti dibuat paparan dengan jernih, lalu dinegosiasikan nih paketnya seperti apa. Seperti itu Mbak Salma. Baik, terima Ya, kasih banyak Pak atas saran dan oke. juga masukannya. Ya, Ada ya pertanyaan baik. nih Pak dari Agus Triyono dari Hotel Lampung. Menurut Oke, Bapak, keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa pariwisata agar bisa sukses berkarir di industri MICE masa depan? oke, baik. Eh, Terima Bapak kasih. Ibu, eh, komunikasi dan layanan pelanggan, Bapak Ibu. Kalau saya bilang ya, komunikasi layanan pelanggan itu kalau Bapak Ibu komunikasinya efektif, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa berbahasa asing selain bahasa Inggris misalnya. Kemudian Bapak Ibu juga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi klien ataupun peserta, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian, bagaimana Bapak Ibu ahli atau pandai atau terampil dalam eh, memanage sebuah event, merencanakan, mengelola, melaksanakan acara yang kompleks supaya bisa berhasil. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, pengalaman yang nantinya akan memberikan kualitas layanan yang baik, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah punya pengalaman, entah itu pengalamannya eh, belajar dari orang, ataupun maksudnya Bapak Ibu belajar dulu ikut dengan orang, ataupun Bapak Ibu dari pengalaman Bapak Ibu sendiri yang pernah dirasakan ketika membuat event, continuous improvementnya harus dilakukan supaya tadi ketika Bapak Ibu handle proyek itu bisa lebih baik lagi. Kemudian eh cepat beradaptasi menjadi problem solver. Itu juga penting Bapak Ibu. Jadi
kalau misalnya kita bicara terkait dengan keterampilan apa yang dibutuhkan, tadi yang pasti yang pertama kalau saya bilang eh, komunikasi dan layanan pelanggannya dulu Bapak Ibu. Bagaimana tadi nanti di komunikasi ini banyak hal ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ketika menawarkan program, ketika menawarkan produknya, ketika menawarkan sebuah eventnya tadi kalau kayak Mbak Salma, misalnya bagaimana komunikatifnya Mbak Salma untuk menyampaikan tadi yang seperti Pak Ramdan bilang, eh, value-nya bagaimana, pasarnya itu meyakinkan si klien ataupun meyakinkan sponsorshipnya supaya mau untuk mensponsori kegiatan kita, itu penting gitu. Terus kemudian bagaimana ketika komunikasinya sudah bagus, efektif dan lain sebagainya, kemudian respon cepat kita juga, bagaimana kita tidak lelah juga, misalnya untuk menanyakan lagi, kemudian juga apa namanya feedback, meminta feedback, bagaimana pelayanan kita, bagaimana eh, jadi kayak apa namanya after salesnya lah gitu, after salesnya ditanyakan, itu juga penting Bapak Ibu, gitu. Baik, benar, menarik sekali Pak Heru. Pertanyaan yang sangat luar biasa bagi teman-teman. Baik, setelah sesi ini kita sudah selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semua ya. Kita telah sampai di penghujung kegiatan e-lecturing hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai manajemen MICE, serta dapat diterapkan dalam dunia kerja pariwisata yang sesungguhnya. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan e-lecturing hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan e-lecturing berikutnya. Terima kasih dan selamat Terima kasih melanjutkan Bapak Ibu semua. aktivitas. Terima kasih Pak Heru, teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sukses Ramdan. ya Terima kasih Bapak Ibu semua. semuanya. Terima kasih Terima kasih, banyak. Kak. Ya, Terima kasih. silakan isi untuk daftar hadirnya ada di chat ya. Untuk daftar hadirnya dan ini juga. Oke, baik. Terima kasih. Izin list. Terima kasih Izin list ya. Bapak. Terima kasih semuanya. Izin keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu semua. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih Pak, izin keluar. Terima kasih.